Film ini bercerita tentang perjuangan bertahan hidup setelah kehidupan di bumi hancur karena disebabkan oleh virus yang mematikan yang membuat semua orang yang terinfeksi menjadi zombie. Dua pria dengan agenda berbeda, seorang gadis muda dan seorang pria, dan dua wanita dari koloni bertahan hidup dengan membentuk aliansi masing-masing. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang Alexander yang bertahan hidup sendiri dengan memasak belatung dan memakannya. Saking tidak adanya makanan dan air, ia begitu lahap memakannya. Scene pun beralih ketika Alexander sedang mencari makanan di sebuah ruangan. Dia menemukan beberapa makanan dan memakannya, lalu ia pergi menyusuri ruangan lain. Tiba-tiba di lorong dia mendengar suara sesuatu dan ia langsung berlari ketakutan dan bersembunyi. Ternyata itu adalah suara dari sebuah monster. Ketika makhluk itu akan mendekati Alex, terdengar suara teriakan dari arah yang berbeda yang membuat makhluk itu pergi. Scene pun berpindah ketika Alex terbangun dari tidurnya dan melihat bangkai kucing dan sapi dan beberapa hewan lainnya terbakar. Film pun dimulai. Jerman tahun 2031. Terlihat Alex bermimpi ketika ia masih bekerja. Ia terbangun dan pergi mencari air dan melanjutkan perjalanannya seorang diri. Uang tidak lagi berharga pada saat itu. Alex melanjutkan perjalanannya untuk mencari sumber air. Dia kemudian berniat istirahat di sebuah gedung. Kemudian ia melihat ada tanda-tanda orang tinggal di sana. Tiba-tiba Alex mendengar suara dentuman keras yang ia kira itu adalah suara makhluk aneh itu. Ia kemudian mengeluarkan pelacak monsternya, namun tak ada tanda. Ia pun kemudian mencoba mendekati suara itu dengan membawa pistolnya. Ternyata itu adalah suara seseorang yang sedang membuka sesuatu. Alex pun kaget, begitupun orang itu. Mereka pun berbincang dan Alex mengatakan bahwa ia sedang berusaha mencari sumber air. Awalnya orang itu tidak akan diajak, namun dia mengajaknya pergi. Ketika dalam perjalanan, dia memperkenalkan dirinya sebagai Joshua. Mereka terus menelusuri hutan kering sambil berharap mereka segera menemukan tempat air itu. Tengah jalan, Joshua tidak henti-hentinya berbicara hingga Alex pun memarahinya. Karena takut nanti makhluk yang menyeramkan itu mengikuti mereka, Joshua tidak percaya dengan kata-kata Alex dan menganggap Alex gila. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan mereka, namun mereka tidak menemukan setetes air pun di sana. Alex menyuruh Joshua membantunya mencari air itu, namun tidak ditemukan. Joshua pun marah-marah kepada Alex dan mengajaknya kembali, namun Alex tetap tidak mau untuk kembali dan terus berusaha mencari sumber airnya. Kemudian Joshua mengajak Alex beristirahat di sebuah gua kecil, dan ternyata mereka menemukan sumber airnya di sana. Mereka pun langsung mengisinya ke dalam jerigen dan botol. Ketika mereka beristirahat, Joshua kembali mengajak Alex untuk kembali ke penampungan. Namun Alex tetap dalam pendiriannya dan menyuruh Joshua sendiri yang kembali dan ia bisa mengambil jatah airnya. Namun Joshua tidak berani kembali sendiri dan memilih tetap bersama. Di malam harinya, Joshua terbangun karena ada seekor tikus yang mendekati mereka. Di pagi harinya, Alex terbangun karena mendengar suara Joshua. Ternyata air persediaan mereka dimasuki oleh tikus. Alex sangat marah kepada Joshua dan menuduh Joshua lah yang memasukkan tikus itu ke dalam air. Namun Joshua menyangkalnya. Ia berdalih bahwa jerigen tempat air itu digigit oleh tikus itu. Joshua pun mengajak Alex sekali lagi untuk kembali ke penampungan. Kali ini Alex pun bersedia karena mereka tidak mempunyai persediaan air lagi. Di perjalanan mereka singgah di sebuah rumah kosong. Mereka pun beristirahat di sana. Joshua mengatakan ia kehausan. Alex pun memberikan sedikit dari air yang ia miliki. Persediaan Alex pun tinggal sedikit. Di pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Joshua berteriak hello dan Alex pun marah kepadanya yang tidak mau mempercayainya. Mereka pun memasuki sebuah gedung dan tiba-tiba mereka menemukan dua orang sudah bunuh diri. Joshua pun marah-marah kepada Alex dan mengatakan andai mereka datang lebih cepat, maka mereka tidak akan mati. Tiba-tiba suara aneh pun muncul. Joshua langsung berteriak hai dan mencari sumber suara tersebut, sementara Alex mengeluarkan pendeteksi monsternya. Dia berusaha menghalau Joshua untuk mencari suara itu, namun Alex tak bisa menghalonya. Ternyata suara itu adalah suara kedatangan dari monster yang dikatakan Alex. Alex melihat monster itu dan ia akan
akhiri hidupnya karena tidak mau terbunuh oleh monster itu. Namun monster itu tidak menuju Alex dan malah mengejar Joshua. Alex akan kabur meninggalkan Joshua, namun karena Joshua adalah satu-satunya teman Alex, maka Alex pun masuk ke dalam gedung itu dan mencari Joshua. Alex menemukan Joshua dan mengajaknya bersembunyi. Kini Joshua percaya apa yang dikatakan oleh Alex. Mereka pun berlari meninggalkan gedung itu. Ketika beristirahat, Joshua mengatakan kepada Alex sambil minta maaf kepada Alex bahwa dialah yang sengaja memasukkan tikus itu ke dalam persediaan air mereka. Alex pun langsung marah dan menghajar Joshua. Scene pun berpindah tahun 2036 di Kanada. Terlihat seorang anak yang berdiri di depan sebuah mobil menunggu ibunya yang sedang memujuk seseorang untuk membawanya pergi bersamanya ke sebuah kapal tempat ia bisa menyembuhkan anaknya. Anak itu bernama Lex dan pria itu bernama Carl. Lex terkena infeksi namun masih bisa diobati. Akhirnya Carl pun bersedia membawa Lex pergi dengan imbalan kalung emas dari ibunya Lex. Carl pun membawa Lex pergi dan ibunya Lex pun tertembak oleh seseorang. Carl dan Lex berlari menjauhi orang-orang yang menembak mereka. Carl berhenti sejenak dan mengobati bahunya yang tertembak. Lex bercerita kepada Carl bahwa keluarganya mati terkena virus yang mematikan itu dan hanya tinggal ia yang selamat. Carl pun memberi Lex sebuah pistol untuk melindungi dirinya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kapal. Mereka beristirahat di sebuah hutan sambil menyalakan api. Mereka bercerita satu sama lain. Lex mengatakan ia dan ibunya berjalan jauh hingga bisa sampai di sini. Tiba-tiba Cole mendengar suara sesuatu mendekati mereka dan ternyata itu adalah sebuah bogeyman, orang yang sudah menjadi zombie. Zombie itu menyerang Cole, namun Lex membantunya dengan memukul zombie itu. Cole pun bangun dan menembak zombie itu. Lex pun mengatakan ia akan menjadi seperti mereka. Namun Cole mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja karena ada obatnya di kapal yang akan mereka tuju. Di pagi harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka hampir sampai, Cole menyuruh Lex menunggu dan ia pergi mengecek ke dalam hutan. Ketika ia sampai, terdapat penjaga yang menjaga pintu masuk. Cole pun kembali menjemput Lex, namun tiba-tiba Cole tertembak oleh seorang perempuan. Cole pun menyuruh Lex berlari sejauh mungkin. Lex pun berlari dan sembunyi. Ketika perempuan itu akan membunuh Cole, tiba-tiba Lex menembak perempuan itu dengan pistol yang diberikan Cole sebelumnya. Cole pun selamat. Lex pun menghampiri Cole dan mengobati lukanya dan mereka akhirnya berhasil sampai ke kapal. Sampai di sana Lex pun langsung diobati. Scene berpindah tahun 2041. Terlihat Lex sudah semakin dewasa namun infeksi di wajahnya semakin besar. Cole sedang berusaha mengambilkan Lex obat di bawah sebuah jembatan dan menyuruh Lex mengawasinya. Tiba-tiba datang dua orang yang sudah menjadi zombie. Lex pun langsung menembaknya namun Cole agak sedikit marah karena Lex terlambat menembaknya. Lex pun menanggapinya dengan santai. Tiba-tiba Lex merasa pusing dan ingin muntah karena infeksinya. Cole pun langsung memberikannya obat yang diambil tadi. Mereka melanjutkan perjalanan dan beristirahat sejenak di kegelapan alam. Tiba-tiba seorang perempuan datang menghampiri mereka dan berusaha meminta air. Cole pun langsung menyuruh wanita itu mengangkat tangannya, namun wanita itu mengatakan dia tidak akan menyakiti mereka. Ia hanya butuh air karena ia kehausan. Lex pun memberikan wanita itu air dan Cole langsung memborgol tangannya. Dan ia mengatakan ia bisa tinggal bersama mereka malam ini, tetapi besok ia harus pergi. Wanita itu ternyata juga sudah terinfeksi. Wanita itu mengatakan ia terinfeksi karena terjebak dalam perang. Wanita itu juga mengatakan bahwa sebenarnya ada obat yang langsung bisa menyembuhkan virus itu yang sedang dibuat di sebuah tempat bernama Rama. Mereka bertiga pun beristirahat. Tiba-tiba, wanita itu berubah menjadi zombie dan Cole pun menyuruh Lex langsung menembaknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Scene pun berpindah pada tahun 2046 di Amerika Serikat. Terlihat dua orang wanita sedang mengintai sesuatu. Mereka berjalan di tengah sepinya kota. Mereka sedang berusaha mencari pembangkit listrik, namun mereka tidak menemukannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara sebuah radio. Mereka pun mencari siapa yang menghidupkannya. Tiba-tiba salah satu dari mereka yang bernama Maya terkena perangkap.
Kemudian seorang pria datang menghampiri mereka sambil menodongkan senjata. Pria itu menolong mereka berdua dan membawanya ke dalam persembunyiannya. Di sana, wanita itu diobati dan diberikan makanan. Kedua wanita itu sangat kaget melihat tempat pria itu yang ternyata ada lampu yang masih menyala di sana. Mereka pun mengobrol dan salah satu dari wanita itu bertanya dengan siapa ia tinggal di sini. Pria itu menjawab dengan putrinya. Ketika akan membuatkan mereka teh, salah satu dari wanita itu merebut senjata dari pria itu dan menyuruhnya memberitahu di mana generator listriknya. Pria itu pun membawa mereka ke tempat dia menyimpan generator itu. Sesampainya di sana, pria itu menunjukkan generator itu. Salah satu dari wanita itu mengancam pria itu jika tidak memberikan generatornya. Tiba-tiba pria itu mematikan lampunya. Salah satu dari wanita itu mengeluarkan tembakan dan naasnya yang terkena justru temannya sendiri. Pria itu pun langsung memukul kepala perempuan yang satunya itu. Wanita itu pun terbangun dan melihat pria itu sedang menonton seseorang di layar HP-nya. Wanita itu berkata, "Biarkan aku pergi." Namun pria itu malah merekam wanita itu dan menyuruhnya untuk mengatakan bahwa ia senang tinggal di sana. Namun wanita itu tidak bisa. Tiba-tiba wanita itu pun menanyakan di manakah putri dari pria itu. Ternyata sudah mati. Pria itu pun marah dan hampir akan membunuh wanita itu. Namun ia mengatakan bahwa ia juga punya anak namun terbunuh saat kerusuhan. Pria itu pun luluh dan melepaskan ikatan wanita itu. Namun tiba-tiba wanita itu memukul kepala pria itu dan ia kabur. Pria itu pun mengejarnya dan ternyata wanita itu berbohong kalau dia mempunyai anak. Suara tembakan pun terdengar dan film pun berakhir. Akhir yang sangat membagongkan, guys. Awalnya aku pikir film ini akan penuh dengan adegan peperangan, namun ternyata tidak ada sama sekali. By the way, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Bye.